Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengkritik proyek Food Estate karena menebang habis hutan hingga dituding sebagai kejahatan lingkungan. Terkait kritik tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan membangun food estate tak semudah yang dibayangkan. Presiden Joko Widodo buka suara soal kritik terhadap food estate yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Jokowi menyebut membangun food estate tidak semudah yang dibayangkan. Kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur. Sampai kapanpun, lupakan. PDI Perjuangan menuding proyek food estate berimbas pada penebangan hutan yang tidak menghasilkan apapun. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut proyek food estate disalahgunakan dan hutan-hutan justru ditebang habis hingga jadi kejahatan lingkungan. PDI Perjuangan ini memiliki program merawat pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai pemimpin food estate di Kalimantan Tengah. Terkait tudingan PDI Perjuangan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono menyatakan, lahan food estate di Kalimantan Tengah sudah dikaji Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Budi Satrio menyebut izin lahan food estate di Kalimantan Tengah adalah kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Nah, tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya, diberikan oleh Kementerian LHK, ya, dalam hal yang di Kalimantan Tengah, ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin yang pertama, dan kalau itu sudah keluar dari KLHK, itu sudah ada kajian teknisnya. Proyek food estate diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2020 lalu untuk menjaga ketahanan pangan di tengah terjadinya perubahan iklim. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, benarkah dalam praktiknya food estate menjadi kejahatan lingkungan karena hutan ditebang habis? Mengapa PDI Perjuangan tiba-tiba mengkritik program Jokowi? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rizky Aprilia. Bergabung juga Daniel Johan, politisi PKB dari Komisi 4 DPR, serta Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun-Gun Herianto. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Mbak Kiki, Mas Gun-Gun. Selamat Iya. malam, Kang Bung Daniel, Daniel, Mas Kang Rizky. Gun-Gun, juga Mbak Rizky. Ini. Saya ke Mbak Rizky dulu. Kenapa? Pertanyaannya begini, kenapa PDIP tiba-tiba mengkritik program Pak Jokowi? Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen ya, itu Ya. kan mungkin yang namanya dalam mengambil sebuah kebijakan, kritik dan otokritik itu perlulah. Agar kita mengevaluasi ke depannya juga lebih baik dan lebih bijak dalam pengaplikasiannya. Jadi buat saya sih nggak ada yang salah juga. Mungkin maksudnya merimain ya, tapi dengan cara-cara yang seperti yang sedang Pak Sekjen lakukan. Dan ini juga kritik bersama, bukan hanya buat Pak Presiden, tapi buat kami-kami juga sebagai fungsi pengawasan di DPR juga harus mengawasi hal tersebut dengan seksama. Mungkin seperti itu sih. Pak Presiden kan bilang bahwa membangun food estate ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, perlu evaluasi. Tanggapan PDIP? Iya. Sepakat, memang betul perlu evaluasi. Saya sama Pak Daniel Johan satu komisi yang sama, kayaknya setiap rapat kita evaluasi terus bagaimana agar apa yang dicita-citakan oleh Presiden itu bisa tercapai. Karena kawasan sentra produksi pangan, food estate, atau apa juga yang biasa disebut juga lumbung pangan, commonly itu ya memang bukan hal gampang. Apalagi di Indonesia dengan varian apa
lokalnya yang mungkin setiap daerah beda-beda dan ini kan harus disesuaikan kan itu oleh karena itu makanya eh, apa yang Pak Jokowi sampaikan ini butuh gotong royong bersama-sama saya sama Pak Daniel walaupun beda warna ya butuh hal yang didiskusikan supaya mendapatkan formulasi yang terbaik dan hasilnya berdampak langsung kepada masyarakat kan begitu. Nah, kritik kerasnya bahkan disebut sebagai kejahatan lingkungan. Apa iya sampai sejauh itu? Ya, yang dimaksud dengan kejahatan lingkungan itu kan begini, dalam perjalanannya mungkin sama-sama kayak Pak Daryl itu kan dari Kalimantan ya, dan saya dari Sumatera Selatan. Bahwa lahan gambut contohnya, lahan gambut itu nggak segampang itu untuk ditanam kembali gitu kan, itu butuh extra treatment. Nah, extra treatmentnya dengan penggunaan dolomit yang berlebih karena di dalam ketahanan pangan itu availability, affordability, dan terakhir safety. Safety ini apakah makanan itu nanti hasilnya yang ditanam itu apakah safety to eat? Jadi maksudnya lingkungan itu berpengaruh dengan hasil produksi kan begitu gitu loh. Jadi ya maksudnya mungkin karena terburu-buru namanya doorstop ya kayaknya Pak Sekjen kan doorstop tuh jadi mungkin Oke. pada saat penyampaiannya mungkin ya in a rush juga jadi ya. Oke, kalau Bung Daniel gimana? Kalau tadi kata Mbak Rizky ya mungkin in a rush, tapi Mas Hasto kan memang statementnya cukup keras, bilang bahwa ini adalah kejahatan lingkungan food estate. Kalau PKB sikapnya seperti apa? Ya, makasih Mbak. Yang pertama adalah kita sejak awal pertama kali food estate dirilis, kita sudah sangat kritis dan mewanti-wanti ini program rawan dan sangat besar kemungkinannya untuk gagal. Itu sejak 2020 ya awal-awal muncul ya. Karena yang pertama adalah program food estate ini dirintis dijalankan tanpa kajian yang layak. Gitu. Yang kedua adalah lokasinya itu sebagian besar adalah lahan gambut, ya, yang memang sulit untuk ditanami oleh tumbuhan pangan. Ya, artinya dia harus ada penggemburan kembali lahan tanah. Yang ketiga adalah dengan luas yang segitu besar, nggak ada penduduknya yang mengolah. Siapa nanti yang mengurus food estate itu? Hah? Pasukan jin nanti. Nah, yang kalaupun ada, penduduk itu harus dilatih dengan keterampilan peningkatan sumber daya manusianya. Itu pun tidak dilakukan. Ya. Oke. Jadi kita kritis bukannya subjektif, bukan karena menterinya, bukan karena sektornya, tetapi kita kritis agar setiap program pemerintah itu harus berhasil dengan baik. Nah, jadi kita agak heran juga kenapa baru muncul sekarang itu. Oke, kalau Kang Gunggun melihatnya seperti apa? Kritik yang cukup keras ini sesuai tempatnya, sesuai momentumnya atau seperti apa? Gini, pertama tidak ada pernyataan dalam konteks komunikasi politik itu yang tanpa intensi ya. Artinya ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Jadi ada 3 hal. Pertama, pilihan diksi sebagai kejahatan lingkungan itu tuduhan yang sangat serius. Ya, dan ketika misalnya itu disampaikan oleh Pak Sekjen, Mas Hasto, tentu saya harusnya juga meminta reasoning ya, termasuk juga argumentasi yang koheren. Nah, supaya apa? Jadi pembelajaran pada publik misalnya di area mana saja yang kemudian itu kemudian masuk dalam diksi kejahatan lingkungannya, kemudian faktor-faktor apa yang kemudian jadi argumen itu kemudian dikategorikan kejahatan lingkungannya. Nah, ini jadi diksi yang masih kita tunggu, publik menunggu apa yang kemudian jadi argumennya. Kemudian yang kedua, Mbak Rizky, ini juga menarik. Kenapa? Karena kan PDI Perjuangan adalah bagian dari pemerintahan dan backbone sebenarnya ya. Tulang punggung utama pemerintahan Pak Jokowi dan program strategis nasional Pak Jokowi salah satunya ini kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara ini Mbak Friska bahwa apa yang dilakukan sebagai kritik itu wajar, tetapi sebagai bagian dari pemerintah kanalnya kan jelas tuh ya. Jadi ketika muncul di publik dalam konteks misalnya sekarang menghangatnya situasi politik, maka jangan kemudian salahkan publik juga dan media ketika itu menjadikan isu itu menjadi isu yang terkait dengan rivalitas gitu, kontestasi elektoral
Jadi itu pasti benang merahnya akan masuk ke wilayah politis yang sangat politis. Yang sangat politis misalnya ada sinyal dibaca sebagai sinyal renggangnya hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan terkait dukungan di Pilpres nanti. Bisa dikatakan seperti itu, bisa diasumsikan demikian. Kalau saya melihat ini kan menyangkut juga power relations atau relasi kuasa ya. Relasi kuasa itu bisa person to person, misalnya bisa party to party gitu ya. Kan di situ juga kalau bicara food estate bisa bicara ada Menhan, yang di mana Prabowo Subianto ada di dalamnya, ada juga Mentan yang juga representasi partai tertentu, gitu, sebut aja Nasdem. Jadi ini tentu bacaan atau tafsir politis tidak akan terhindar ya Mas Daniel ya. Jadi kalau PKB kan tidak ada pernyataan eksplisit sehingga tidak ada backfire ke PKB gitu dalam konteks pernyataan ini. Nah, partainya Mbak Rizky ini menarik. Kecuali kalau misalnya Mbak Rizky turut memberi reasoning kepada kita hari ini, apa yang kemudian jadi argumen sebagai kejahatan lingkungan? Iya. Kalau karena tadi salah satunya Menhan juga yang ada di dalamnya, PKB sudahkah menyampaikan kritik itu langsung ke Pak Menhan, ke Gerindra, mengingatkan ini PKB dan Gerindra satu koalisi di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Sudah jauh hari Mbak, tetapi bukannya hari ini, sudah dari 3 tahun yang lalu kita sampaikan. Tapi? Dan ini saya bilang siapapun nanti menjadi pelaksananya siap-siap dicaci maki, karena ini akan gagal total. Dan benar itu terjadi. Ini tampaknya kok berseberangan di satu koalisi, tapi berseberangan. Ini gimana, Bung Daniel membacanya? Enggak, saya sama sekali nggak ada urusan subjektivitas. Kritikan kita itu sudah kita lakukan jauh sebelum urusan koalisi kan. Itu tahun 2020 atau 2019 sampai sekarang kita selalu mengkritik. Tetapi semangatnya itu juga agar semua program pemerintah itu bisa berhasil dengan baik. Kita kan harus memberikan masukan di awal. Jangan justru kritiknya setelah gagal. Oke. Nah, kalau PDIP kan kalau gagal berarti nggak ada antisipasi kan. Kalau gagal ya semua orang sudah tinggal bisa menilai gitu kan. Tetapi yang kita kritik justru dari pertama kali ini belum dilaksanakan, bahkan baru dirilis, kita sudah mewanti-wanti waktu itu. Oke, masing-masing singkat saja, saya ke Mbak Rizky dulu. Jadi kalau tadi PDIP sepakat untuk evaluasi, apa yang bisa dilakukan evaluasinya agar program pemerintah ini berhasil? Karena bagaimanapun juga kan PDI Perjuangan ada di dalam pemerintahan. Ya, oleh karena itu makanya dari kemarin juga sudah beberapa disampaikan juga bahkan statement-statement dari kawan-kawan di fraksi menyatakan bahwa evaluasi adalah wajib untuk menyatakan keberhasilannya. Seperti tadi Pak Daniel sampaikan ya, memang kan butuh evaluasi terus-menerus karena ini landscape besar dan memang harus kita teknisnya dari awal, dari sebelum ada koalisi kita sudah merimain agar proyek ini atau program ini yang di strategis nasional ini bisa berjalan maksimal. Karena apa? Kita mengantisipasi food security yang sekarang dialami mostly di seluruh dunia. Oleh karena itu Indonesia harus bersiap gitu. Itu aja sih. Oh, harus bersiap, dan Kang Gun-Gun kita akan pantau bagaimana ya. Ini betulkah objektif atau subjektif sih katanya? Ya, kita berharap tidak dalam konteks wacana elitis, tapi evidence based gitu. Itu yang kita harapkan supaya komprehensif, kritiknya itu bisa diterima oleh publik, nalar publik dengan ajak seperti Bang Daniel Johan udah jauh hari itu. Waktu dialog-dialog sebelum pemilu saya pernah dalam satu forum mengkritik itu. Jadi ya memang argumentasi. Kita akan lihat kemana arahnya kritik ini. Terima kasih anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Mbak Rizky Aprilia. Terima kasih Bung Daniel Johan, politisi PKB dari Komisi 4 DPR, serta Direktur Eksekutif di Political Literacy, Gun-Gun Herianto. Kang Gun-Gun, terima kasih. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan